Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 dan 1949. Di periode ini, para tokoh kemerdekaan mengusulkan tentang dasar negara Indonesia. Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dan kemudian diberi nama Pancasila. Muhyiddin memasukkan asas pri kerakyatan. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsi pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Perkembangan 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. 2. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. 3. Dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presentasi menjadi kuesi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Untuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. 6 indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pemerintahan parlementer. 1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. 2. Akuntabilitas pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. 3. Kehidupan Keparlatan memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. 4. Pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali pada 1955 tetapi benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 5. Masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. 6. Dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Pelaksanaan demokrasi periode 1959 sampai 1965. Pada periode 1959-1965, negara Indonesia dilingkup oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak memiliki kekuasaan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Hal ini tidak lepas dari kinerja Dewan Konstituan yang berlarut-larut sehingga membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang rumit. Situasi semacam ini juga memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan negara yang bisa membayar persatuan dan kesatuan nasional. Pada saat itu, Presiden Soekarno-Hatta sebagai kepala negara melihat situasi ini bisa membahayakan bila terus-menerus dibiarkan. Maka dari itu, Presiden Soekarno-Hatta mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 untuk mengatasi persoalan tersebut. Pada dekret presiden tersebut menjelaskan mengenai pembubaran Dewan Konstitusional dan kembali pada UUD 1945. Nah, adanya dekret presiden membuat era demokrasi parlementer berakhir yang kemudian berdampak besar bagi kehidupan politik nasional. Berikut ini beberapa karakteristik utama dari era demokrasi terpimpin, yaitu 1. Menggabungkan sistem kepartaian di mana kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam mengisi jabatan politik di pemerintahan. Akan tetapi partai politik lebih merupakan elemen penopang dan tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. 2. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang membuat peran lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. 3.
hak dasar manusia juga ikut melemah karena kritik dan saran dari lawan politik presiden tidak banyak diberikan dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menentang hal tersebut. 4. Pada demokrasi terpimpin, ini kebebasan pers juga menjadi berkurang, di mana sejumlah surat kabar, dan majalah banyak yang dilarang terbit oleh pemerintah. 5. Adanya sentralisasi kekuatan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta daerah memiliki otonomi yang terbatas. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan pada 1965 sampai 1998 masih belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. Salah satunya periode 1965 sampai 1998 atau disebut masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah adanya masa transisi antara tahun 1966 sampai 1968. Hal ini dimulai saat terpilihnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Nah, era baru ini kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep dekorasi Pancasila. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Adanya visi utama ini memberikan sebuah harapan bagi rakyat Indonesia di masa Orde Baru ini. Rakyat mengharapkan adanya perubahan politik agar menjadi lebih demokratis dari periode sebelum-sebelumnya. Orde Baru dipandang rakyat mampu mengeluarkan bangsa Indonesia keluar dari keterpurukan dan hidup lebih sejahtera. Saat sistem pemerintahan berjalan, harapan rakyat mengenai Orde Baru tidak sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi karena tidak adanya perubahan yang substansif dari kehidupan politik di Indonesia dari masa sebelumnya. Nah, dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan alat pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang sifatnya suprastruktur maupun infrastruktur. Berikut ini karakteristik dekorasi Pancasila pada masa Orde Baru. Di antaranya adalah 1. Rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah, seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Meski ada perubahan di tingkat yang lebih tinggi, itu hanya perubahan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih sama. 2. Rekrutmen politik sifatnya tertutup. Rekrutmen politik pada masa Orde Baru ini sifatnya tertutup, kecuali DPR yang berjumlah 400 orang dipilih secara umum. Pengisian jabatan tertinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Hal ini juga terjadi pada anggota legislatif, yaitu anggota DPR yang berjumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. 3. Pemilihan umum. Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap 5 tahun sekali. Akan tetapi pemilihan umum yang dilakukan masih jauh dari semangat demokrasi dan tidak melahirkan persaingan yang sehat. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang atau periode reformasi bermula dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998.
Ada berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru yang membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Krisis multidimensi berawal dari adanya krisis moneter yang berdampak pada krisis politik dan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Selain itu, muncul beberapa kerusakan yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Nah, hal ini membuat pemerintahan Presiden Soeharto semakin menerima banyak tekanan politik, baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai tuntutan muncul baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Perubahan pelaksanaan demokrasi terjadi saat pergantian kekuasaan dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Krisis ekonomi di Indonesia membuat rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh para mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Puncaknya 15.000 mahasiswa berhasil mengambil alih gedung MPR atau DPR yang membuat proses politik nasional praktis tidak bisa terlaksana. Meski Presiden Soeharto menawarkan beberapa langkah seperti reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, tetapi massa tetap menginginkan tuntutan awal mereka. Akhirnya di Istana Presiden pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Indonesia. Kemudian dengan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto mengatur agar Wakil Presiden Habibie untuk disumpah di Mahkamah Agung sebagai penggantinya. Beralihnya kekuasaan dari Soeharto ke Habibie menjadi jalan baru demi terbukanya proses demokrasitas di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Habibie memunculkan dua indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu 1. Memberikan ruang bagi kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. 2. Diberlakukannya sistem multiparalel dalam pemilu 1999 pada periode 1998 atau reformasi demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini warga negara memiliki tugas untuk mengawal demokrasi yang bertujuan agar sistem demokrasi bisa ditetapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa karakteristik demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang, yaitu 1. Pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pelaksanaan pemilu yang terjadi pada 1998 dilaksanakan dengan lebih demokratis daripada pemilu sebelumnya. Adanya sistem pemilu atau pemilihan umum yang terus berkembang bisa membuka jalan bagi rakyat untuk berpartisipasi dengan menggunakan hak politik dalam pemilu. 2. Terjadi rotasi kekuasaan. Pada periode ini terjadi rotasi kekuasaan yang dilakukan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pemerintah pusat. Tujuan diberlakukannya rotasi kekuasaan agar pimpinan kekuasaan tidak memimpin seumur hidup dan membuka kesempatan bagi rakyat agar bisa berpartisipasi dalam politik. 3. Terjadinya rekrutmen politik terbuka. Adanya rekrutmen politik secara terbuka bertujuan untuk membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia untuk menduduki jabatan politik negara. Warga negara yang bisa ikut proses ini harus mampu dan memenuhi syarat sebagai wakil rakyat. 4. Terjaminnya hak-hak dasar warga negara. Pada demokrasi periode 1998 sampai saat ini, hak-hak dasar warga negara bisa lebih terjadi, misalnya dengan adanya kebebasan dalam berpendapatan, kebebasan pers, memilih pada pemilu, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.